Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi mengenai informasi tentang satu website yang namanya ditpsd.kemdikbud.go.id. Ini tentang transisi PAUD SD. Nah, begitu kita masuk ke Chrome, kemudian mengetikkan ditpsd.kemdikbud.go.id, kita akan muncul tampilan seperti ini. Website ini menjelaskan tentang miskonsepsi menyebabkan anak tidak memperoleh pembelajaran yang tepat. Miskonsepsi yang dimaksud adalah miskonsepsi antara pendidikan PAUD ke SD yang tadinya PAUD literasi numerasinya masih menggunakan hal-hal yang sederhana, kemudian di SD tiba-tiba langsung diajarkan dengan buku-buku ataupun tuntutan-tuntutan yang langsung loncat dari yang tadi motoriknya siswa-siswi ataupun anak-anak kita yang di PAUD menjadi langsung loncat kepada yang harus dengan pembelajaran yang belum pada atau sesuai dengan fasenya. Nah, yang pertama adalah kemampuan fondasi dimaknai secara sempit. Ini miskonsepsinya, hanya pada baca tulis hitung saja. Nah, akibatnya calistung ini dijadikan sebagai dasar penerimaan peserta didik baru. Artinya dengan hal ini maka manfaat layanan PAUD menjadi kurang jelas. Nah ya, antara mengikuti tuntutan fokus ke calistung atau mengikuti peraturan kebijakan PAUD yang mewajibkan anak bisa membaca. Tulis hitung selesai berpartisipasi di PAUD. Kemudian masa diberlakukan tes calistung ini sebetulnya sudah tidak lagi boleh diberlakukan yang namanya tes calistung untuk PPDB ya. Jadi tidak dibenarkan kembali ada tes calistung di sekolah dasar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, melalui penguatan transisi PAUD SD diharapkan menjadi perubahan pada berbagai kegiatan di satuan pendidikan, baik itu di penerimaan peserta didik baru, jadi sudah tidak menerapkan lagi calistung ya, jadi membina kemampuan literasi dan numerasinya itu dengan pengertian yang lebih luas ya, untuk membangun fondasi anak. Kemudian 2 minggu pertama tahun ajaran baru di PAUD dan SD ini juga ada nanti rancangan kegiatan pembelajarannya, ada contoh-contohnya. Kemudian proses pembelajaran menyenangkan di PAUD dan SD. Guru PAUD dan SD mampu memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi anak. Melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif serta menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua atau wali murid. Nah, di sini pun nanti ada contohnya bagaimana berlangsungnya awal asesmen pembelajaran. Adapun regulasinya bisa kita baca regulasi-regulasinya yaitu ya. Nah, seperti ini. Nah, PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kemudian Permendikbud nomor 21 dan seterusnya ya. Nah, ini juga ada lagi tentang Permendikbud nomor 7 tahun 2022 ya, kemudian hingga surat edaran Dirjen yang ini ya, yang tentang penguatan literasi PAUD-nya yang di sini. Nah, ini ada surat edarannya, nanti akan kita terima surat edaran ini dari Dinas Pendidikan yang melalui ini langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini nanti kita terima surat edarannya. Nah, kemudian ini adalah regulasi-regulasinya ya. Kemudian ada juga bagaimana cara membuat forum komunikasi PAUD SD dan ada juga contohnya ya, sudah saya unduh. Kemudian Bapak Ibu, untuk advokasi tadi ya sudah surat edaran, kemudian ada buklet advokasi, ada panduan forum komunikasi, kemudian alat bantu pelajaran. Nah, di sini topik ada 2 topik Bapak Ibu, ada 2 topik. Topik yang pertama itu ada 3 modul. Yang pertama itu modul 1 pentingnya transisi PAUD, konsepsi kesiapan bersekolah. Kemudian lembar kerja konsepsi kesiapan bersekolah.
materi 2 dan materi 3. Ini bisa diunduh ya Bapak Ibu, silakan diunduh. Ini, tapi sebelum diunduh Bapak Ibu pilih dulu satuan pendidikan, misalnya tuliskan dulu nama kita, kemudian nama kabupaten, NPSN, nama satuan pendidikan, dan setelah itu alamat ya, alamat surel atau surat elektronik, email belajar ID. Nah, sudah diunduh yang tadi ya. Kemudian ini untuk modul 1. Kemudian untuk modul 2 pun kita unduh. Yang modul 2 kita unduh satuan pendidikan, nama kita lagi, kabupaten, NPSN, nama satuan pendidikan kita isi, kemudian alamat email, kemudian unduh kembali. Unduh kembali ya, kita unduh. Nah, sudah terunduh, dan seterusnya hingga ke modul 3 di sini ya. Nah, di sini unduh dan laksanakan aksi nyata. Ini sama halnya dengan yang di PMM ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini, unduh dan laksanakan aksi nyata, lalu unggah dokumentasi pelaksana ketautan yang tersedia dalam dokumentasi nyata. Ini segera diakses, kita lihat belangkonya. Nah, seperti ini nih, ini sama halnya dengan PMM ya. Nah, panduan aktivitasnya ada, kemudian untuk mendeskripsikan. Nah, unggah dokumennya ada di sini ya. Ini sudah ada, tinggal diunggah nanti di situ. Dan seterusnya ini ada panduan-panduan. Itu untuk topik 1. Nah, unduh sampai dengan topik 2 hingga terakhir ke penguatan transisi PAUD juga ada aksi nyatanya ya. Nah, kemudian rambunya, untuk menu rambu di sini ada modul lingkungan belajar yang menguatkan transisi PAUD SD. Kita unduh. Nah, nanti setelah kita unduh di sini kita unduh. Nah, di sini sudah ya, tadi kita unduh ya, sudah kita unduh. Kemudian lembar asesmen awal. Lembar asesmen awal itu seperti ini. Silakan dicek dan diunduh, kemudian kita pelajari. Ini saya hanya menyampaikan informasi saja sekilas ya. Nah, ini ada pada unduhan. Nah, ini setelah unduh alat bantu, lembar alat bantu. Nah, ini merupakan asesmen awal ya. Pertanyaan pemandunya, bagaimana kondisi capaian peserta didik secara umum, apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus. Nah, ini seperti ini. Mata pelajarannya misalnya budi agama dan budi pekerti, jumlah peserta didiknya berapa, ini lembar kerjanya, aspek kemampuan pose fondasinya yang akan diamati apa saja. Misalnya dicontohkan mengenal nilai agama dan budi pekerti dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk forum komunikasi bisa kita lihat di sini ya. Nah, kemudian ada contoh-contoh kegiatan untuk kegiatan 2 minggu pertama di sekolah kegiatannya ya. Nah, ini ada contoh kegiatannya. Nah, seperti ada contoh kegiatan masa perkenalan anak atau dan orang tua dengan lingkungan belajar. Ini hari ke-1 dan ke-3. 5 kegiatan wajibnya adalah pengenalan potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, kemudian aspek keamanan, fasilitas umum, dan prasarana di sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat, cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif, kemudian menumbuhkan perilaku positif. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini ya. Rambu pelaksananya ini, contoh caranya ya. Dalam kegiatan ini guru memberi kesempatan pada setiap anak menyampaikan identitas dirinya, nama, alamat, hobi, dengan obrolan yang santai saja ya, jangan langsung formal ya.
Kemudian masa perkenalan, ini juga masih hari ke-1 dan ke-3. Caranya seperti ini: pengenalan dengan kelas, alat belajar, hingga mengenalkan kegiatan kebiasaan proses di SD. Misalnya ada kegiatan mulai waktu anak datang ke sekolah hingga waktu pulang yang harus dikenali atau harus diketahui oleh anak. Ini juga hari ke-1 dan ke-3 juga ini. Nah, ini Bapak Ibu silakan diunduh dan kita pelajari bersama apa saja yang harus kita persiapkan karena PPDB sebentar lagi ya. Jadi sekali lagi untuk ditekankan pada intinya adalah transisi PAUD ini adalah untuk menguatkan fondasi siswa ya. Jadi itu sekitar tentang transisi PAUD SD, informasi yang dapat saya sampaikan. Silahkan diakses, kemudian mari kita pahami bersama bagaimana itu regulasi, advokasi, sehingga forum komunikasi PAUD SD tentang kemampuan fondasi setiap anak ya, agar mendapatkan kemampuan fondasi dari manapun titik awalnya, baik itu lulusan PAUD ataupun bukan lulusan PAUD. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akses di PSD untuk menyiapkan transisi PAUD SD. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.